Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-20 dan 21 sebagai berikut. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita akan mengerti malapetaka yang dahsyat yang akan menimpa dunia pada ujung akhir zaman ini. Tetapi firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang luput dari malapetaka itu tidak bertobat, ya. Haleluya, dari perbuatan tangan mereka, ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian atau korupsi. Ya. Nah, jadi tujuan Tuhan mengizinkan terjadinya malapetaka di dunia ini, yaitu agar manusia bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ternyata walaupun malapetaka itu yang begitu dahsyat terjadi di dunia ini, orang yang luput dari malapetaka itu tidak bertobat, tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, tidak mau bertobat, sehingga kemurahan Allah, anugerah Allah yang dikaruniakan kepada manusia itu menjadi sia-sia. Kalau manusia bisa luput dari malapetaka, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi manusia tidak mau sadar. Demikian juga ketika Tuhan Yesus disalibkan, begitu dahsyat menderita untuk menanggung dosa umat manusia, menebus dosa manusia, dan dengan darah yang dikucurkan itu, dosa manusia yang percaya akan dihapuskan. Tetapi manusia tidak bertobat karena tujuan dari korban Kristus adalah agar manusia itu bertobat. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 dan selanjutnya sebagai berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah jawaban Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang berada di sekitarnya pada hari Pentakosta. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah
yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku. Orang-orang Yahudi yang baru saja menyalibkan Kristus begitu terkejut, kaget kalau mendengar penjelasan dari Rasul Petrus bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus atau Mesias, juru selamat orang Yahudi, bahkan juru selamat umat manusia. Kemudian ayatnya ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, berarti diselamatkan. Dulu hidup tanpa Roh Kudus, dulu hidup dikuasai oleh roh-roh jahat dan sifat dosa, tabiat dosa. Dan di sini Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, bertobatlah kamu. Bertobat artinya berbalik kepada Allah, tidak lagi membelakangi Allah, tidak lagi menjauhi Allah, tetapi berbalik kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberikan dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Inilah haleluya yang harus dilakukan, bertobat dan dibaptis. Orang yang dibaptis adalah orang-orang yang memiliki tekad dan menyatakan diri untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama yang penuh dosa. Kemudian dibaptis itu artinya baptiso, diselam, ibaratnya dikuburkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, haleluya, dan kemudian bangkit bersama Kristus, menerima hidup yang baru dan juga menerima Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang bertobat agar mereka bisa menjalani pertobatan yang benar. Tidak ada pertobatan yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang memberi kekuatan. Roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang mau tinggal dalam hidup kita ini, menolong kita agar kita bisa bertobat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mengalami keselamatan hidup yang kekal. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita perlu men-sharingkan firman Allah ini kepada sesama kita, agar seluruh teman-teman kita, keluarga kita mengalami pertobatan yang benar sehingga diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjawab pertanyaan kami. Seringkali kami bertanya-tanya mengapa Allah itu mengizinkan berbagai macam malapetaka menimpa dunia ini. Maksudnya adalah supaya manusia bertobat, haleluya, menerima Yesus, memberikan dirinya dibaptiskan air untuk menerima pengampunan dosa, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus, menjadi manusia yang baru, yang dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta memberkati, haleluya, dan menolong kita dalam segala hal.